Jadi untuk garansi seumur hidup itu belum lagi dong? Iya, setelah 3 tahun mereka Setelah 33 tahun hadir di tengah masyarakat, Tupperware Indonesia resmi menutup operasionalnya. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama para mitra dan pelanggan setia. Selama lebih dari 3 dekade, Tupperware bukan sekedar wadah plastik. Ia menjadi simbol gaya hidup modern, hadir di dapur-dapur keluarga Indonesia. Namun, setelah 33 tahun beroperasi, kabar mengejutkan datang. Tupperware resmi menghentikan bisnisnya di Indonesia. Melalui unggahan di Instagram, pada 13 April 2025, Tupperware Indonesia menyampaikan bahwa seluruh operasional telah berhenti sejak 31 Januari 2025. Ucapan terima kasih disampaikan kepada konsumen dari ribuan tenaga penjual yang telah setia mendukung perjalanan mereka. Penutupan ini tidak berdiri sendiri. Induk perusahaan, Tupperware Brands Corporation, lebih dulu mengajukan kebangkrutan Chapter 11 di Pengadilan Delaware, Amerika Serikat pada September 2024. Meskipun sempat mendapat suntikan dana lebih dari 23 juta dolar dan penghapusan utang, strategi restrukturisasi global memaksa Tupperware untuk menutup operasi di sejumlah negara termasuk Indonesia. Tupperware hadir di Indonesia sejak awal 1990-an. Produk seperti wadah kedap udara, botol minum, hingga peralatan dapur menjadi ikon yang mewarnai keseharian. Puncaknya, pada 2013, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia menyumbang sepertiga dari total pendapatan global Tupperware. Di Indonesia sendiri, omset tahunan pernah menembus lebih dari 200 juta Amerika Serikat. Namun, kejayaan itu perlahan memudar. Model penjualan langsung atau MLM yang dulu menjadi kekuatan, ini berubah jadi kelemahan. Generasi muda lebih memilih belanja online lewat e-commerce dan media sosial. Pada 2023, 90% penjualan Tupperware masih bertumpu pada tenaga penjual. Sementara penjualan online kurang dari 20%. Ditambah lagi pandemi COVID-19 mempercepat perubahan perilaku konsumen, membuat wadah plastik tak lagi jadi kebutuhan utama. Kompetisi pun semakin ketat, produk murah dari Cina, promosi masif lewat TikTok, serta merek lokal seperti Lion Star semakin mendesak posisi Tupperware. Pangsa pasar mereka di Indonesia menyusut drastis dari 25% di tahun 2022 menjadi hanya 16% pada 2024. Keputusan ini meninggalkan dampak besar. Ribuan agen penjual, banyak diantaranya ibu rumah tangga, kehilangan sumber penghasilan utama. Para konsumen setia pun merasa kehilangan produk yang dikenal awet dan berkualitas. Namun, sebagian mantan agen kini beralih menjual merek alternatif yang lebih mudah diakses secara online. Kisah Tupperware di Indonesia adalah cerminan bagaimana perubahan zaman dapat mengguncang bahkan brand legendaris. Strategi direct selling yang dulu revolusioner kini tak lagi relevan di era digital. Pelajarannya jelas, perusahaan harus adaptasi terhadap perilaku konsumen, teknologi, dan pola belanja generasi baru. Setelah 33 tahun mewarnai dapur keluarga Indonesia, Tupperware resmi menutup babak panjang perjalanannya. Sebuah akhir era dan sekaligus pengingat bahwa kejayaan bisnis hanya bertahan bila mampu beradaptasi dengan perubahan. Meski Tupperware resmi menutup perjalanan di Indonesia, kisah ini bukan akhir dari segalanya. Justru di balik kejatuhan ada pelajaran berharga. Pentingnya beradaptasi dengan zaman, berinovasi, dan mendekatkan diri pada konsumen dengan cara yang baru. Jika Tupperware mampu membuka diri pada digitalisasi, berkolaborasi dengan pasar lokal, serta menghadirkan produk yang lebih relevan, bukan tidak mungkin brand legendaris ini bisa kembali.